Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat YouTube, ketemu lagi dengan gue Imam. Dan di video kali ini gue pengen sharing ke kalian semuanya workflow yang biasa gue lakukan untuk mengedit video project-project wedding ya. Jadi video-video project wedding tuh biasanya kan seminggu tuh harus sudah ada gitu videonya. Nah, softwarenya ada dua, yaitu yang pertama ada Adobe Premiere dan yang kedua adalah DaVinci Resolve. Nah, di sini Adobe Premiere ini adalah untuk mengedit footage videonya, lalu yang kedua di sini DaVinci Resolve ini untuk ngedit warna dari video yang akan kita edit di Premiere Pro. Jadi yang pertama yang biasa gue lakukan di sini adalah ngedit warna dulu ya. Jadi videonya gue warnain dulu karena memang gue nggak jago ya ngedit warna di Premiere Pro. Jadi gue putuskan untuk yang pertama tuh ngedit warna dulu di DaVinci Resolve. Karena di aplikasi DaVinci Resolve ini untuk ngedit warna tuh enak banget, gampang banget. Color correction yang biasanya tidak bisa dilakukan di Premiere Pro, ini di DaVinci Resolve tuh bisa gitu ya. Karena memang kamera yang gue gunakan footage videonya adalah 8 bit, bukan kamera-kamera mahal, jadi Lumix G7 yang biasa gue pakai. Jadi ya gue harus menyesuaikan warnanya supaya sesuai dengan keinginan klien gitu. Yang pertama yang biasa gue lakukan adalah ya ini ya, kita open dulu new project kita buat tes workflow. Oke, kita create dulu. Nah dari sini kita upload dulu tuh medianya ya. Jadi biasa kalau gue di sini yang biasa gue lakukan adalah gue sudah siapkan nih project-project video yang sudah gue pilihin project-project video mana saja yang akan gue edit di Premiere Pro. Gue edit ya, bukan upload. Nah kita kasih contoh misalkan tiga video ini kali, 4 video ini ya. Kita langsung upload di sini. Nah di sini biasanya ada change project frame rate. Nah ini biasanya nggak gue ganti ya, karena nantinya akan kita export sesuai dengan frame rate aslinya ya. Jadi jangan dirubah seperti itu. Nah setelah masuk file mana saja yang akan kita edit, kita masuk ke cut. Jadi kita selection, masukin semuanya aja ke sini ya. Jadi kalau sudah masuk ke cut, kita pastikan bahwa file yang tadi itu sudah masuk ya di kolom edit ya. Ini sudah di mangkok edit ya. Mangkok nih kalau kata Bang Arto di Pro ya. Nah, kalau sudah masuk ke sini, lalu kita langsung masuk ke color ya. Nah, di color inilah kita bisa merubah warna ya dari footage dari video yang seperti yang kita inginkan gitu ya. Nah contoh ini video sebenarnya sudah recolor ya karena gue cari tadi yang mentahnya nggak tahu kemana, udah nggak ada, udah kehapus kayaknya ya, so sad. Gue udah nggak ada mentahnya ini. Jadi ini gue di sini sudah ada preset yang gue simpen. Jadi ini ada power grid ya. Ini biasa sih gue kalau misalkan wedding gitu ya, gue langsung pakai preset yang sudah gue siapkan gitu ya. Jadi misal gue pakai ini terus langsung apply grade aja. Nah di sini sudah banyak nih ada note yang biasa gue edit. Nah yang pertama yang biasa gue edit adalah ini ya. Kita masuk ke stepnya aja ya. Ini gue matiin dulu. Nah bagi teman-teman yang belum bisa pakai DaVinci Resolve mungkin next akan gue bikin videonya ya, step by step menggunakan aplikasi ini untuk recolor.
Sebagai informasi aja, DaVinci yang gue pakai ini adalah DaVinci Resolve Studio 17 ya. Jadi ini yang versi studio, jadi sudah unlock. Ini sudah ada efek-efek yang mungkin tidak ada yang di versi gratisnya gitu. Oke, kita masuk ke basic dulu. Basic ini biasanya yang gue koreksi adalah seperti temperatur gitu ya. Temperatur kita sesuaikan gitu ya, dirubah sesuai dengan yang kita mau. Biasanya sih kalau temperatur ini gampang ya. Jadi kalau misalkan ada bidang putih gitu, gue sih biasanya pakai airdrop aja ke bidang putih, diklik aja dia udah langsung auto cakep gitu ya. Tapi ya lebih baik sih disesuaikan aja dengan mata kalian. Jadi kalau misalkan kira-kira sudah cukup bagus ya sudah gitu. Kalau gue sih biasanya ya karena ini layarnya kebetulan sudah bagus, juga cukup bagus, sudah 100 sRGB, jadi sRGB-nya sudah 100, jadi gue bisa yakin bahwa warna yang sudah gue edit di sini nantinya ketika diupload tuh nggak akan berubah gitu ya. Jadi buat teman-teman pastikan layar yang teman-teman pakai ketika ingin recolor adalah layar yang sRGB-nya sudah 100 minimal ya, atau di atas 100. Karena kalau misalkan sRGB-nya di bawah 100, nanti ketika di-upload di YouTube maupun di media manapun nanti akan berubah hasilnya, tidak sesuai dengan yang kalian lihat di monitor kalian gitu. Oke, biasanya kita kembali lagi ya. Biasa basic itu yang gue edit adalah yang pertama adalah temperatur, terus juga kontras ya. Kontrasnya gue edit, lalu tint dan lain-lain, dan juga highlight gitu ya, saturasi, seperti itu yang gue edit biasanya. Terus di sini juga kita bisa ngedit midtone gitu ya, shadow gitu, bisa kita edit di sini. Jadi kalau misalkan kita ngambil videonya tuh kebetulan warnanya tidak sesuai, kalau gue sih biasanya santai aja karena akan gue benerin di post processing ini gitu ya, di editing ini gitu. Oke, kalau sudah sesuai, lalu yang selanjutnya biasanya adalah gue akan menambahkan LUT. Nah, LUT ini sebenarnya untuk apa ya? Dia tuh untuk menaikkan warna gitu. Jadi kayak mewarnai lagi footage yang kurang berwarna gitu ya. Jadi gimana ya ngejelasin ya? Ya kalau gue sih gitu ya biasanya. Ini LUT yang gue pakai di sini biasanya adalah LUT gratisan ya dari Iwebbleb, nggak susah disebut namanya, Iwebbleb gitu ya. Ini biasanya yang utility dari Panasonic. Terus lepas mulu nih, dari Panasonic, dan biasanya yang gue pakai adalah V2. Ini Cinelike D ya, karena memang gue biasanya pakai presetnya Cinelike D yang V2. Ini kalau V1 hasilnya tuh warnanya terlalu apa ya, terlalu warm gitu ya, warnanya terlalu pekat. Jadi gue biasanya pakai warna-warna yang yang tidak terlalu pekat gitu, yang natural aja gitu ya. Oke, kalau sudah warna LUT sudah dipakai, sudah natural, lalu kita masuk ke noise reduction. Nah, karena kamera yang gue pakai ini adalah kamera yang entry level ya, jadi ini murah banget kameranya. Untuk ukuran project yang profesional, ini kamera murah ya, G7, Lumix G7 itu sensornya masih micro four third. Jadi ketika kita pakai untuk kondisi yang gelap gitu biasanya akan kesulitan ya untuk mendapatkan footage yang low noise. Jadi itu pasti akan ada noise-nya karena memang sensornya kecil gitu ya. Nah, karena hal tersebut ya udah
gue akalin aja di sini gitu ya. Gue edit noise reductionnya, gue tambahin ya. Jadi noise reduction gue kasih di sini, ada di sini ya. Nih noise reduction. Dan noise reduction ini ya, mohon maaf nih buat teman-teman kalau misalkan kalian DaVinci Resolve-nya yang gratisan, itu kayaknya nggak ada deh noise reduction ini ya. Ini harus yang berbayar ya, yang tidak bisa yang gratisan, karena memang ini fitur pro-nya dari si DaVinci Resolve ini gitu. Kalau sudah kita atur noise reduction, sudah dihilangkan noise tipisnya, lalu biasanya gue sih ngedit skin ya. Jadi skin tone ini bisa kita edit, bisa kita sesuaikan, bisa kita perhalus gitu ya. Kalau misalkan nih ya, kalau kebetulan klien kita tuh kulitnya misalkan ternyata kebetulan banyak jerawatnya gitu ya. Ya udah, nggak apa-apa, kita bisa edit di sini. Bisa kita haluskan ya. Ini pakai denoise ya, kita denoise-nya dinaikkan, terus dikasih blur radius biar halus pinggir-pinggirnya gitu ya. Udah gitu. Terus juga ini bisa di naik, di adjust ya luminance-nya gitu. Terus juga misalkan kita mau nurunin offset-nya nih biar kelihatan agak adem gitu ya. Ini bisa juga di sini teman-teman ya, bisa diedit tuh, bisa diedit. Kelihatan nggak? Kelihatan lah ya harusnya ya, perubahannya gitu. Oke. Lalu setelah skin sudah diedit, biasanya gue tambahin sharpness. Jadi supaya footage yang sudah di reduksi noise-nya, sudah dihilangkan noise-nya, itu biasanya gue tajemin lagi nih di sini. Jadi gue tumpuk lagi pakai sharpness. Jadi supaya nanti hasilnya tetap tajam gitu ya. Jadi nggak terlalu nggak terlalu soft banget gitu. Biasanya gue tambahin sharpen-nya di sini. Lagi-lagi gue pakai tools di sini ya. Jadi cari aja di sini nanti sharp nih ya, sharpen. Jadi bisa diedit, bisa disetting maksudnya strukturnya berapa gitu ya. Terus ininya large teksturnya seperti apa gitu ya. Oke, kalau sudah diedit sharpennya, biasanya gue tambahin vignette. Jadi supaya kelihatan lebih dramatis, footage-nya gue tambahin vignette di sini. Nah ya, jadi ini supaya ini kelihatan kan bedanya. Jadi supaya ini yang highlight yang terlalu keras di sini ini bisa ketutup ya sama si vignette ini. Tapi ya gue ngatur vignette-nya tuh biasanya di posisi muka si klien ya. Jadi muka klien, jadi biar nggak terlalu ikutan gelap juga mukanya gitu ya, karena sudah kita edit, sudah kita sesuaikan warnanya. Lalu kita kasih vignette supaya pinggir-pinggirnya tuh jadi fokus kita tuh di tengah gitu ya, di klien gitu. Nah oke. Kalau sudah misalkan ini footage kalian banyak gitu ya, jadi tinggal ini di klik kanan, grab still. Nah di sini ada ya, sudah muncul. Ini bisa kalian rename, bisa kalian sesuaikan ya. Change label misalkan ANG. Oke, misalkan ANG, namanya dikasih nama, dikasih label. Lalu ini bisa digunakan untuk ke semua ya. Caranya gimana? Caranya tinggal kalian misalkan footage kalian ada banyak gitu ya, ada panjang, kalian tinggal di Ctrl A aja. Lalu ini bisa di apply to
all grid. Jadi ini bisa di-apply to semua video yang ada di sini. Tapi dengan catatan ya teman-teman, untuk pengambilan video yang kalian lakukan di semua footage itu harus disamakan dulu untuk temperaturnya, untuk brightness-nya gitu ya. Jadi supaya ketika kalian apply grid ini ke semua, itu warnanya nggak beda-beda gitu. Tapi ya toh juga bisa diedit lagi sih kalau misalkan ini di-apply ke semuanya, terus nanti bisa juga kalian sesuaikan lagi warnanya gitu. Oke, kalau sudah, lalu gue biasanya sih ya deliver ya. Kalau export tuh di sini namanya deliver. Ini emang agak, ini kalau misalkan baru banget pakai DaVinci tuh kayak masih agak kaget gitu ya sama nama-nama di sini, di aplikasinya gitu ya. Kalau sudah ya, select all, biasanya gue uploadnya H264. Lalu jangan lupa ini rendernya jangan single clip tapi individual clip. Jadi supaya nanti renderingnya di sini footage-nya bisa tetap individual gitu ya. Jadi nanti ketika dimasukkan ke Adobe Premiere tuh tetap enak dieditnya gitu ya. Oke. Dari videonya sendiri biasa gue pakai QuickTime, terus kodeknya H264, encodernya. Nah, ini encoder ini penting ya, teman-teman ya. Jadi karena gue di sini pakai VGA AMD, ya udah gue di sini pilihnya adalah AMD. Oke. Lalu di sini gue biasanya render at source resolution, jadi supaya nggak ngerubah resolusi apapun dari video yang kita akan export gitu ya. Jadi sama dengan ukuran aslinya gitu, jadi tidak berubah. Lalu encoding profilnya biasanya gue pakai auto aja, terus ininya transcoding biasa ini pakai VBR, presetnya balance ya, supaya ya balance aja gitu ya. Oke. Lalu ini advanced setting biasanya nggak gue rubah sih, tetap subtitle juga tetap. Oke, terus audio tetap juga, dan file. Nah, ini file naming ini biasanya yang gue rubah di sini ya. Jadi file name usage-nya di sini ya, biasa gue pakai source name ya. Terus dikasih unique file name ya. Jadi ini prefix udah, terus ininya 5 aja. Terus ininya render speednya maksimum. Udah. Kalau sudah seperti ini, sudah disetting, lalu kita masuk ke add render queue. Nah teman-teman, ini juga cukup penting ya ketika kalian memilih folder untuk nyimpen hasil dari eksportan si DaVinci Resolve ini ya. Sepengalaman gue ya, nggak tahu apakah ini cuma gue doang gitu ya, atau semua yang pakai DaVinci Resolve seperti ini. Jadi biasanya ketika kita upload renderan ini ke harddisk yang berbeda, itu biasanya nggak tahu ya, nggak kebaca biasanya. Gue nggak tahu gimana ceritanya nggak kebaca, tapi dia harus di harddisk yang sama. Misalkan kita sistemnya C, ya udah kita harus render ini ke C juga gitu ya. Ini ke desktop contoh ya. Ini tes render ANG. Oke. Select folder. Oke. Nah, kalau sudah kita akan akan nampak di sini ya. Lalu udah ya, render all aja gitu. Dan dia akan otomatis merender footage yang sudah kita edit tadi ya. Video yang sudah kita edit tadi. Seperti ini teman-teman. Oke, kita langsung percepat aja ya. Nanti di videonya bakal gue percepetin. Kita lihat prosesnya, performance. Nah ini ya.
Ini GPU-nya bekerja dengan keras ya, 55%, 56. Oke. Memorinya hampir full. Lalu CPU ini jalan di 3,6, 3,7 ya, 3, lah ya. Nggak begitu kerja keras ya. Yang kerja keras di sini hanya GPU. Hanya GPU. Ya. Note aja ya teman-teman, untuk upload dengan export dengan DaVinci Resolve ini biasanya cukup berat ya. Jadi biasanya sih gua kalau misalkan malam-malam gitu ngerender, ya udah gue tinggalin aja gitu, tinggal tidur gitu ya. Jadi nanti pagi itu gue lihat udah selesai gitu ya. Karena kan biasanya kita ngambil footage video seperti ini kan banyak ya, jadi nggak cuma satu gitu ya. Jadi biasanya puluhan bahkan ratusan gitu footage yang akan kita edit gitu. Jadi gue memilih untuk ya udah klik render aja terus ditinggal tidur gitu. Oke. Nah, kita lihat hasil tes rendernya. Nah, di sini ya. Nah, oke, sudah kalian lihat. Jadi ada 4 video ya. 4 video yang sudah dirender, sudah berubah warnanya ya, sudah disesuaikan. Kalau sudah seperti ini kita tinggal masuk ke Adobe Premiere. Biasanya gue sih gitu ya. Nah, ini preview yang sudah gue edit. Jadi ya udah tinggal kalian ekspor aja ke Premiere Pro, lalu kalian cutting sesuai yang kalian inginkan, kasih efek yang sesuai kalian inginkan, lalu udah di ekspor dan selesai videonya. Kurang lebih seperti ini videonya. Oke ya. Oke, teman-teman semuanya, mungkin untuk video kali ini gue sudah cukup ya. Sharing-sharing kali ini sudah cukup. Buat teman-teman yang ada masukan silahkan tulis-tulis di kolom komentar. Buat kalian semuanya yang sudah nonton video ini sampai habis, terima kasih. Jangan lupa di like dan subscribe video ini biar gue semangat. Dan kalau kalian suka dengan video-video seperti ini, mungkin gue bakal sering-sering bikin video-video yang seperti ini ya, yang editing ataupun yang tentang setting-setting kamera gitu ya. Ya, kita lihat saja nanti. Next gue bakal bikin video yang lebih menarik lagi. Oke. Terima kasih. Tetap semangat, tetap produktif, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.